selamat datang di podcast kelompok kami. Saya Iman dari Pramana dengan akhiran NIM 068. Saya Amelia Tepagisi dengan akhiran NIM 151. Saya Salsa Bagustina dengan akhiran NIM 173. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tapi mendalam soal filsafat pendidikan dan bagaimana relevansinya untuk mahasiswa abad ke-21. Oke, pertanyaan pertama nih, menurut kalian apa poin utama dan Kalau menurutku pemikirannya itu ada di sebuah legendaris. Ingar Sasung Tulada, Imadian Mangunkansa, dan Tuturi Handayani. Artinya, pendidik harus jadi teladan, membangun semangat, dan memberi dorongan. Aku tambahin sedikit ya. Ki Hajar itu ingin pendidikan yang memerdekakan. Artinya, peserta didik harus tumbuh sesuai kodrat dan potensinya, bukan dipaksa mengikuti satu model saja. berarti fokusnya bukan cuma akademik, tapi juga karakter dan kebebasan belajarnya. Iya, dan ini masih relevan banget sampai sekarang. Sekarang aku mau tanya ke Amel dulu nih. Ada nggak pengalaman di kampus yang menurutmu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Banyak, misalnya waktu kita dapat tugas project based learning. Dosen nggak terlalu ngatur deadline-nya, tapi lebih banyak sekalian kembangin sendiri idenya ya. Nah itu menurutku Tuturi Handayani banget. Dosen membimbing dari belakang. Setuju. Kalau dari aku, waktu jadi ketua kelompok, aku sadar bahwa Imadian Mangunkarsa itu penting. Kalau pemimpin gak semangat, anggota juga pasti malas-malesan. Jadi aku belajar bahwa membangun motivasi itu peran besar dalam pendidikan. Kalau aku pribadi, aku merasa Ingar Sasung Tulada ini paling kerasa. Dosen-dosen yang disiplin dan jujur bikin aku malu kalau santai-santai. Teladan itu benar-benar lebih kuat dari kata-kata. Nah itu dia. Ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan hanya teori di buku, tapi hidup dalam pengalaman kita. Sekarang pertanyaannya agak berat nih. Apa tantangan pendidikan abad ke-21 menurut kalian, khususnya di Indonesia? Menurutku masalah pertama adalah literasi rendah. Banyak yang belajar hanya untuk ujian, bukan untuk memahami. Aku ingin menambahkan kesenjangan akses pendidikan. Di kota ada teknologi, internet cepat, tapi di daerah terpencil banyak yang masih kesulitan. Benar banget. Dan ada satu lagi yang menurutku besar, disrupsi teknologi dan AI. Peran guru berubah drastis dari pemberi informasi jadi fasilitator. Betul, makanya semboyan Ki Hajar Dewantara sebenarnya cocok mengatasi itu. Teknologi boleh berkembang, tapi pendidik sebagai teladan tidak bisa digantikan oleh AI. Dan tantangan lainnya adalah krisis karakter. Banyak hoax, ujaran kebencian, dan kurangnya empati. Pendidikan karakter harus diperkuat. Oke, saatnya kita masuk ke refleksi. Menurut kalian, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa jadi solusi? Menurutku, konsep pendidikan yang memerdekakan penting di era AI. Kalau mahasiswa hanya mengikuti aturan tanpa kreativitas, bakal kalah dengan mesin. Tapi kalau kita dibebaskan untuk berpikir kritis dan berinovasi, itu nilai manusia yang tidak bisa digantikan. Aku punya opini pribadi. Menurutku, guru atau dosen sekarang terlalu fokus pada administrasi dan laporan, sehingga lupa pada teladan. Padahal, Ingar Sasung Tulada itu kunci untuk membangun karakter mahasiswa. Ini yang bagus sih, dan menurutku Tuturi Handayani menegaskan bahwa seorang pendidik harus percaya pada dirinya. Jika mahasiswa diberi ruang, mereka bisa berkembang lebih cepat. Setuju banget. Dan satu hal lagi, Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan berbasis kebudayaan. Di era globalisasi, kita harus tetap punya identitas nasional, nilai gotong royong, dan etika sosial. Jadi, secara keseluruhan, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya sejarah, tapi solusi nyata di abad ke-21. Oke, baiklah. Itu tadi diskusi kita tentang filsafat pendidikan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya mahasiswa yang sedang belajar menjadi pendidik. Terima
Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan berhenti belajar dan jangan berhenti merdeka. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.